Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosa Julia Permatasari. Kali ini saya akan mempresentasikan mengenai hasil review artikel dari jurnal internasional yang berkaitan dengan tema penelitian yang akan saya lakukan. Tema penelitian saya yaitu prediksi perubahan tutupan lahan. Dengan kata kunci yang dipilih adalah C.A. Markov, perubahan tutupan lahan, dan prediksi. Artikel yang pertama itu saya ambil dari Journal of Urban Management dari Sciendirex. Judulnya adalah Spatial Temporal Analysis and Simulation Pattern of Land Use or Land Cover Change Case Study in Nakhades, Iran. Nah, pendahuluannya itu perkembangan ekonomi dan pertumbuhan populasi yang cepat menyebabkan pertumbuhan perkotaan dan urbanisasi. Kurangnya perencanaan dalam pertumbuhan kota dapat menyebabkan permasalahan seperti deforestasi, perusakan lahan pertanian, dan konversi lahan kosong menjadi daerah terbangun. Kota Nakhades mengalami LUCC karena pertumbuhan penduduk yang mengakibatkan kerusakan lahan pertanian dan perluasan daerah terbangun. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan memantau LUCC di kota Nakhades, Iran, dan memprediksi tren perubahan di masa mendatang selama periode 2014 sampai 2041. Metode yang digunakan itu, datanya yang digunakan adalah Landsat TM tahun 1987, Landsat 7 tahun 2000, dan Landsat 8 OLI tahun 2014. Pada setiap citra dilakukan klasifikasi unsupervised yang kemudian dilakukan validasi dengan menggabungkan data Google Earth dan survei lapangan untuk dilakukan klasifikasi supervised. Kemudian, prediksi pola LUCC masa depan dilakukan dengan integrasi Markov Chain dan model seluler automata. Setelah itu, model yang dihasilkan divalidasi dengan uji akurasi kappa. Hasilnya, pada tahun 1987 sampai 2000, tutupan lahan pertanian berkurang dari 24,43% menjadi 22,47%, sedangkan tahun 2000 sampai 2014 meningkat sebesar 25,84%. Wilayah perkotaan meningkat dari 0,857% pada tahun 1987 menjadi 1,3% pada tahun 2000, dan pada tahun 2014 menjadi 2,2%. Dari hasil prediksi tahun 2014 sampai 2041, lahan pertanian mencapai 26,75% dan wilayah perkotaan mencapai 3,59% yang menunjukkan peningkatan. Kesimpulannya, jika tidak dilakukan perencanaan dalam pertumbuhan kota di Nakhades, maka akan menyebabkan pertambahan wilayah perkotaan atau area terbangun dan kurangnya lahan kosong. Penelitian ini dapat memberikan informasi yang berguna bagi perencana dan pembuat kebijakan untuk menuju pembangunan berkelanjutan di kota Nakhades. Kemudian artikel yang kedua saya ambil dari Sciendirex juga, yaitu Jurnal Land Use Policy. Judulnya adalah Monitoring Land Use and Land Cover Change in Mountainous Cities of Oman Using GIS and C.A. Markov Modeling Technique. Jadi pendahuluannya, di negara-negara berkembang, pertumbuhan kota yang cepat memulai penyebaran kota yang tersebar dan tidak terencana. Oleh karena itu, perencana menghadapi tantangan dalam mengelola komunitas perkotaan. Akibatnya, perubahan global dalam tutupan lahan atau penggunaan lahan sangat diperhatikan. Perubahan nyata dalam populasi perkotaan telah terjadi di Oman yang menyebabkan ekosistem lingkungan terancam. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dinamika spasial dari LUCC tahun 2008 sampai 2018 dan mensimulasikan ekspansi perkotaan tahun 2008 sampai 2038 di kota Nizwa, Gubernur Al-Daqiya, Oman. Metode yang digunakan adalah data yang digunakan adalah Landsat 5 tahun 1998 tahun 2008 dan Landsat 8 tahun 2018. Dalam penelitian ini juga menggunakan data kepadatan penduduk, pusat perkotaan, jaringan jalan, dan data DEM atau ketinggian, kemiringan lereng, dan aspek. Pembentukan peta kesesuaian perkotaan dibuat sebagai faktor pendorong perubahan penggunaan lahan. Kemudian, prediksi perubahan LULC dilakukan menggunakan metode C.A. Markov dan selanjutnya model divalidasi dengan uji akurasi kappa. Hasilnya terjadi sedikit penurunan wilayah vegetasi dari 0,57% pada tahun 2008 menjadi 0,51% pada 2018 akibat dari konversi menjadi area terbangun. Area tanah tandus menurun dari 46,8% pada tahun 2008 menjadi 29,3% pada 2018. Area terbangun meningkat dari hampir 6% pada 2008 menjadi 31% pada 2018. Hasil prediksi tahun 2028 menunjukkan bahwa kota Nizwa akan mengalami peningkatan pada bagian lahan terbangun
mencapai 14.985 hektar, yang membentuk hampir 34% dari total area, kemudian meningkat menjadi 48,25% pada tahun 2038, khususnya di bagian tengah. Sementara lahan kosong dan vegetasi diperkirakan akan mengalami penurunan dari 25,27% dan 0,03% dan pada 2008 menjadi 14,50% dan 0,021% pada tahun 2038. Kesimpulannya, teknik penginderaan jauh dan SIG dengan model CA Markov berhasil mensimulasikan pertumbuhan perkotaan dan pertumbuhan LUCC di kota Nizwa. Model ini divalidasi dengan data pengamatan tahun 2018 dan menunjukkan hasil yang memuaskan. Temuan menunjukkan bahwa pola spasial urbanisasi di wilayah studi dipengaruhi oleh medan, topografi, dan jaringan transportasi. Selain itu, ekspansi kota besar terjadi di seluruh area vegetasi, secara substansial di sepanjang ruang terbuka dan lahan kosong. Selanjutnya ada artikel yang ketiga. Ini diambil dari jurnal Sustainability yang saya download dari ProQuest. Judulnya itu Prediksi of Land Use and Land Cover Change for North Sumatra, Indonesia Using an Artificial Neural Network Based Cellular Automaton. Jadi pendahuluannya itu adalah LUCC membentuk peta tematik dasar untuk kegiatan pemantauan, pengolahan sumber daya, perencanaan dan fasilitasi pengembangan strategi untuk menyeimbangkan konservasi, penggunaan yang saling bertentangan, dan tekanan pembangunan. Sumatera Utara sebagai salah satu provinsi di Indonesia dengan wilayah hutan yang luas mengharuskan perhatian kepada LUCC karena ancaman konversi dan degradasi lahan hutan. Wilayah tersebut telah mengalami perkembangan besar-besaran di mana industrialisasi telah mengubah sebagian besar penggunaan lahan. Tujuannya itu adalah untuk menentukan transisi perubahan penggunaan lahan di Sumatera Utara tahun 1990 sampai 2000. Serta memprediksi dan menunjukkan perubahan penggunaan lahan di masa depan pada tahun 2050 dan 2070 menggunakan pendekatan ANNCA. Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data DEM, peta jalan, tipe tanah, dan 3 peta LUCC untuk tahun 1990, 2000, dan 2010. Kemudian, simulasi perubahan dan prediksi LUCC dilakukan menggunakan model ANNCA. Variabel yang digunakan adalah peta LULC awal 1990 dan final tahun 2000, serta 5 peta eksplorasi yaitu ketinggian, kemiringan, aspek, jenis tanah, dan jarak dari jalan. Setelah itu, dilakukan validasi simulasi LUCC menggunakan nilai-nilai koefisien kappa untuk mengevaluasi dan membandingkan peta aktual dan prediksi LULC untuk 2 tahun 2010. Hasilnya, dalam simulasi perubahan LULC antara 1990 dan 2000, dua kriteria ketinggian dan jarak dari jalan menunjukkan dampak besar pada perubahan LULC. Prediksi LULC untuk tahun 2050 dan 2070 menunjukkan peningkatan tinggi di area perkebunan, lebih dari 4%. Sementara itu, kawasan hutan dan tanaman diproyeksikan menurun masing-masing sekitar 1,2% dan 1,6% pada tahun 2050, dan pada tahun 2070, kawasan hutan dan tanaman masing-masing akan menurun sebesar 1,2% dan 1,7%, yang mengindikasikan pengaruh manusia terhadap perubahan LULC dari hutan dan lahan pertanian untuk perkebunan. Kesimpulannya, LULC di Sumatera Utara terjadi peningkatan tinggi di area perkebunan, sementara kawasan hutan dan tanaman menurun. Studi ini menggambarkan bahwa simulasi perubahan LULC menggunakan model ANNCA dapat menghasilkan prediksi yang dapat diandalkan untuk LULC di masa depan. Kemudian, metode atau variabel yang akan saya adopsi dalam penelitian saya itu yang pertama dari jurnal yang pertama itu kan pada jurnal pertama itu menggunakan metode prediksi pola LULC dengan menggunakan metode integrasi seluler automaton Markov chain. Kemudian dilakukan uji validasi kappa untuk melihat keakurasian model. Dan pada penelitian yang akan saya lakukan juga akan dilakukan menggunakan metode seluler automata Markov chain dan dilakukan validasi kappa. Kemudian untuk artikel yang kedua, saya akan mengambil metode atau variabel yang akan saya adopsi itu pada penelitian yang akan saya lakukan menggunakan metode seluler automata juga, metode seluler automata Markov chain dan dilakukan validasi kappa. Nah, kemudian dari yang artikel kedua ini saya mengambil variabel yang akan saya gunakan juga pada penelitian saya, yaitu jaringan jalan, ketinggian, dan kemiringan lereng sebagai faktor pendorong terjadinya perubahan tutupan lahan.
Kemudian dari artikel ketiga ini kan tadi sedikit berbeda, dia menggunakan model ANNCA untuk prediksi tutupan lahannya dan menggunakan variabelnya itu ketinggian, kemiringan lereng, aspek, jenis tanah, dan jarak dari jalan. Kemudian dari ini juga kan dilakukan validasi untuk mengevaluasi dan membandingkan peta aktual dan prediksi LULC dengan menggunakan validasi kappa. Nah, pada penelitian yang akan saya lakukan juga akan menggunakan variabel ketinggian, kemiringan lereng, dan jarak dari jalan. Pada penelitian tersebut dijelaskan bahwa variabel ketinggian dan jarak dari jalan memiliki pengaruh paling besar pada perubahan LULC. Penelitian yang akan saya lakukan yaitu berjudul Prediksi Perubahan Tutupan Lahan di Kabupaten Penajam Pasir Utara, Provinsi Kalimantan Timur. Latar belakangnya adalah salah satu akibat dari adanya pertumbuhan dan perkembangan di suatu wilayah adalah perubahan tutupan lahan. Hal tersebut diprediksi juga akan dialami oleh wilayah Kabupaten Penajam Pasir Utara yang direncanakan sebagai calon ibu kota baru. Perubahan yang tidak sesuai dengan potensi lahan akan menyebabkan terjadinya permasalahan lingkungan. Tujuan dari penelitian saya yaitu untuk menganalisis dan memprediksi perubahan tutupan lahan di Kabupaten Penajam Pasir Utara tahun 2031. Metode yang digunakan adalah pemodelan menggunakan seluler automata Markov Chain untuk prediksi perubahan tutupan lahan. Variabel yang digunakan sebagai faktor pendorong terjadinya perubahan tutupan lahan yaitu jarak dari pusat kegiatan, jarak dari jalan, jarak dari sungai, ketinggian, dan kemiringan lereng. Untuk memastikan kebenaran dalam model yang dihasilkan, maka digunakan uji akurasi kappa. Nah, kenapa saya tidak menggunakan model ANNCA? Karena model ANNCA ini lebih rumit dibandingkan model seluler automata Markov Chain, karena dia membutuhkan training yang membutuhkan waktu yang lama. Kemudian kebaruan dari penelitian saya ini adalah dalam penelitian saya kebaruan penelitian terletak pada data yang digunakan, yaitu menggunakan data Citra Landsat dan data spot yang memiliki resolusi yang lebih tinggi. Kemudian variabel yang digunakan dalam penelitian saya ini adalah juga berbeda dengan penelitian sebelumnya, yaitu jarak dari pusat kegiatan, jarak dari jalan, jarak dari sungai, ketinggian, dan kemiringan lereng. Selain itu, penelitian ini dilakukan di tempat yang berbeda, yaitu di Kabupaten Penajam Pasir Utara. Dan ini adalah daftar pustakanya. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.